Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, guru mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulang kembali materi-materi tentang jaringan, walaupun di waktu kelas 10 itu sudah dibahas materi tentang jaringan. Anak-anak sekalian, pada tahun ajaran ini kita masih pandemi dalam menghadapi COVID-19. Untuk itu, anak-anak sekalian, pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Jika di kemudian hari memungkinkan, kita akan bertemu dan kita akan praktek langsung. Baik anak-anak sekalian, komputer dan jaringan itu saling berkaitan. Sekarang saya akan membahas jaringan. Jaringan komputer sistem terdiri dari dua komputer atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi untuk saling bertukar komunikasi. Yang dinamakan jaringan artinya dia memiliki dua komputer lebih. Dia memiliki dua unit komputer. Jika dua unit komputer itu terhubung, itu yang dinamakan dengan jaringan. Kemudian, penyusunan jaringan komputer, yang pertama ada terminal workstation, PC, laptop, dan lain-lain. Yang kedua ada media transmisi, media penghubung. Media penghubung yang dimasukkan adalah media yang menghubungkan dua unit komputer atau lebih, atau dua unit laptop atau lebih. Salah satu media yang sering kita gunakan yaitu ada kabel twisted pair, koaksial, fiber optik, ada juga gelombang radio. Tapi yang sering kita gunakan yaitu kabel UTP. Kabel UTP itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Kemudian ada kabel koaksial, konektor BNC, jarak jangkauannya sampai dengan 500 meter. Bandwidth standar 100 Mbps, kelebihannya murah dan mudah dipasang. Ini contoh kabel koaksial yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya kabel digital dari receiver ke payung. Itu kamu lihat di gambar, itu adalah kabel digital, itu salah satu dinamakan dengan kabel koaksial. Kemudian ada juga kabel twisted pair ya. Kemudian ada namanya UTP. Nah, itu yang sering kamu temui, lihat di gambar, itu kabel UTP, itu adalah kabel yang menghubungkan dua komputer. Biasanya sering kita temui di warnet atau di rumah yang punya IndiHome. Kabel UTP itu memiliki 8 isi kabel kecil-kecil, yaitu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Di gambar ini, kabel UTP itu bisa dihubungkan menggunakan RJ45. Apa saja kelebihan dari kabel UTP? Tingkat restannya lebih rendah, lapisan luar pelindung kerusakan fisik kabel, dia punya pelindung di luar kabelnya. Coba lihat yang di warna abu-abu, yang di sini, itu adalah pelindungnya. Konektor RJ45. Nah, nanti pada saat praktik nanti, kita akan belajar lagi bagaimana menghubungkan RJ45-nya. Kemudian bandwidth 100 Mbps. Jarak jangkauannya kurang lebih 100 meter. Cara memasangnya lebih mudah dengan biaya yang lebih murah seperti itu. Kemudian dilihat di sebelahnya itu ada kabel STP. Kelebihannya tingkat restannya lebih tinggi dibanding UTP. Terdapat lapisan tambahan di setiap pasangan kabel itu.
konektor RJ45, bandwidth-nya 100 Mbps, jarak jangkauannya 100 meter, instalasi mudah, kemudian lebih mahal dibanding UTP. Artinya kalau dilihat dari segi perbandingan biaya, kabel UTP lebih hemat dibandingkan dengan kabel STP. Nah, kabel UTP ini yang digunakan untuk penghubung antara dua komputer atau lebih. Itu, dua komputer atau lebih. Jadi anak-anak sekalian, nanti kalau jika membuat jaringan, salah satu media yang menghubungkan dua komputer atau lebih yaitu adalah kabel UTP dibandingkan selain dari kabel koaksial tadi. Kita lanjutkan. Sambungan kabel UTP, kamu lihat di sini ada dua susunan strike. Strike artinya lurus. Kemudian kalau kita mau menghubungkan dua komputer, tiga komputer, lima komputer atau lebih, itu kita harus membuat kabel UTP dengan susunan strike. Susunan strike itu nanti kita kabelnya dihubungkan ke hub, nanti kemudian hub yang akan membagikan ke masing-masing klien atau PC. Lihat di sini susunannya ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tuh. Teknik pemasangannya dilihat sini, ini adalah bentuk RJ45-nya. Kemudian kabel kita hubungkan ke RJ45. Tuh susunannya. Ingat pada saat nanti anak-anak sekalian harus menghafal susunannya dan sampai salah. Strike itu artinya lurus. Itu artinya antara kiri dan kanan RJ45-nya harus sama susunannya. Oke, klik next. Kemudian yang ini adalah fiber optik. Nah, ini fiber optik. Keuntungannya transfer data dalam bentuk cahaya. Artinya fiber optik itu mentransfer data dalam bentuk cahaya. Bandwidth besar gigabyte, artinya kapasitasnya lebih besar. Jarak jangkauan 2 km. Nah, itu lebih panjang dibanding dengan UTP tadi. Kebal terhadap intervensi gelombang elektromagnetik, nah, artinya lebih ketahanannya lebih kuat. Kemudian perangkatnya mahal, kabelnya murah. Gitu. Kita lanjutkan. Kemudian network elektronik melayani proses routing atau switching data dan menyediakan interface antara media transmisi yang berbeda. Switch yang mentransmisi data dari server langsung ke klien yang ada di biasanya digunakan untuk LAN. Hub mentransmisikan data dari server ke semua klien. Hub membagi bandwidth yang ada ke semua klien yang aktif saat itu. Jembatan yang menghubungkan jaringan kecil menjadi jaringan lebih besar atau sebaliknya. Ingat, hub itu adalah alat yang digunakan untuk membagi atau menghubungkan komputer klien. Misalnya hub itu ada 16 port, artinya 16 channel klien, artinya hub itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan 16 PC sekaligus yang saling bisa berinteraksi seperti itu. Ini contohnya, router membagi jaringan mentransmisi paket data langsung ke tujuan, digunakan untuk jaringan yang lebih luas. Ini lihat, ini ada komputer ABC, DEF, itu ada router, ada port 1, ada port 2. Nah, nanti untuk menghubungkan dan membagikan jaringan, itu ada hub. Itu router itu bisa kita ganti dengan hub. Hub itu ada 6 lubang klien, artinya kabel itu bisa kita hubungkan ke hub. Hub ini komputer A kita masukkan ke hub, kemudian komputer B kita masukkan ke hub, komputer C juga, D, E, F itu sama. Nah, nanti komputer ini sudah terhubung ke hub, komputer A itu bisa membagi data ke komputer F. Komputer C juga bisa membagi data ke komputer D dan sebaliknya. Artinya dengan menggunakan bantuan hub, artinya komputer bisa terhubung. Artinya media untuk mentransmisikan, media untuk menghubungkan jaringan komputer, salah satunya adalah hub, kemudian kabel UTP.
Baik anak-anak sekalian, untuk penjelasan materinya, media transmisi dalam hubungan jaringan, eh, sampai di sini. Nanti untuk tugas kita lanjutkan di Google Classroom. Materi detailnya di sana. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengerjakan ya dalam kondisi seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.